Untuk bahas potensi, Ika pernah dapat peringkat berapa sih? 1, Kak. 1. Wah, keren emang, keren. Berarti itu juga salah satu yang menonjol dong. Ya lumayan kalau di kelas, tapi nggak selumayan itu, tapi lumayan. Oke. Ya mungkin salah satu itu cara supaya bisa terpilih jadi ketua OSIS. Enggak juga, Kak. Enggak juga? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OSIS, obrolan seputar siswa, baik kabar Kota Sulsel. Bersama saya, Yuda Bimantoro, sebagai host kali ini. Nah, kali ini telah hadir di hadapan saya, Ketua OSIS SMA Negeri 10 Makassar. Mari kita sambut Vika Nurul Madani. Halo Vika. Halo, Kak. Halo. Mungkin bisa perkenalan diri dulu dong. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vika Nur Ramadhani, tapi saya akrab disapa Ika. Saya Ketua OSIS SMA Negeri 10 Makassar. Saya periode 2022-2023. Oke, saya sapa aja Ika ya. Boleh, Kak. Nah, terima kasih saya ucapkan telah hadir di podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan berbincang soal seputar OSIS SMA 10. Oke. Nah, sebelum Ika masuk ke OSIS, pasti Ika cari tahu dulu dong, apa itu OSIS. Nah, menurut Ika, OSIS itu apa? Menurut saya ya, OSIS itu kayak organisasi yang menaungi semua ekskul di sekolah. Nah, tapi dulu saya berpikiran seperti itu. Tapi setelah masuk, ternyata OSIS itu beda. Beda dalam kata arti, OSIS itu bisa dijadikan keluarga kedua bagi saya. Oke. Mungkin segitu. Nah, terkait tadi pernyataan OSIS bisa dijadikan keluarga kedua ya. Iya. Nah, maksudnya itu mungkin karena personilnya terbawa akan jadi keluarga atau gimana? Iya, Kak. Apakah nyaman gitu? Situasinya kayak keluarga sekali, orang-orangnya juga kayak keluarga sekali. Kita cerita, dia sambut dengan baik kayak keluarga. Mungkin dibilang kita juga punya teman untuk bercerita, tapi di OSIS kita bisa jadi diri sendiri gitu. Oke, berarti OSIS juga bisa jadi wadah ya, Iya. jadi tempat sebagai keluarga kedua. Berarti kalau membahas OSIS berarti lebih sering ke OSIS dong, karena sudah masuk jadi keluarga kedua ya. Oke. Nah, menurut Ika, seberapa penting sih jadi pengurus OSIS? Mungkin dari saya jadi pengurus OSIS itu dalam masa SMA itu penting, karena bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengelola waktu, kita bisa dapatkan di OSIS. Apa pelajaran yang tidak didapatkan di kelas, di sekolah, bisa kita dapatkan di OSIS. Gitu. Oke, berarti OSIS ini apa ya, kayak hal yang tidak didapat di dalam kelas, kita dapat di OSIS ini ya. Iya, gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, main point of my question. Nah, kenapa sih Ika mau jadi ketua OSIS? Sebenarnya sih kayak awalnya orang bilang bahwa cewek itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa memimpin. Apalagi sekolah itu prioritas banyak cowok di sekolahku. Tapi banyak yang nggak bisa kuat mentalnya di OSIS. Saya bisa mencoba itu untuk bagaimana membuktikan kepada orang bahwa cewek juga bisa. Oke. Nah terus motivasi terbesarmu jadi ketua OSIS itu apa? Pertama pengen pengen bilang ke kakak atau ke orang tua bahwa saya bisa. Saya kan anak terakhir. Mereka anggap saya anak kecil, tapi saya anggap saya bukan anak kecil. Itu sih motivasi terbesar. Nah, tadi membahas soal untuk menunjukkan percaya diri bahwa perempuan bisa. Nah, kan pasti ada statement ya bahwa perempuan itu nggak bisa apa-apa, begini. Terus karena statement itu menuai pro sama kontra. Nah, menurut pendapat Tika gimana sih itu? Kalau orang bilang perempuan nggak bisa apa-apa, saya kurang setuju sih, Kak. Karena perempuan itu apa ya? Multi talenta banget. Mereka bisa ngerjain apapun dengan bersamaan. Kayak pekerjaan rumah dikerjakan bersamaan. Banyak juga perempuan di luar sana yang maaf ya, kayak single parent. Dia bisa membiayai anaknya.
dia bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan bagus. Itu kayak mereka bisa. Kenapa selalu dipandang tidak bisa? Bukan bukan hanya mereka punya hati yang lembut, mereka Oke. dikatakan tidak bisa. Oke. Berarti Ika ini menunjukkan bahwa sosok perempuan bisa juga jadi pemimpin ya. Iya, Oke. betul. Nah, terus menurut Ika sendiri, gimana sih itu program OSIS yang baik? Program OSIS itu yang baik bukan yang terlalu sempurna, tapi program OSIS yang bisa dijalankan dengan Oke. seksama, dengan Oke. bisa bekerja sama dengan sekolah atau bagaimana, dan tidak membuat pengurus OSIS itu terlalu terbebani. Memang kami bukan terbebani, tapi memang situ tanggung jawab kami, tapi tidak terlalu gitu, tidak kayak menekan pengurusnya. Oke. Nah, tadi sebelum kita take video kan tadi membahas sedikit soal kandidat. Nah, tadi katanya ada 3 kandidat ya? Iya Kak, 3 paslon, paslon Paslon calon, ya, iya. Terus Ika tuh bisa terpilih karena apa sih? Mungkin karena rezeki Kak atau jalur langit, karena kalau Jalur dibilang langit. teman atau suara dari saya kurang, karena saya bukan kayak mayoritas di sekolah itu. Kayak kan sekolahku dekat dengan SMP 17. Oke. Nah, saya bukan warga SMP 17. Jadi Oke. saya bukan mayoritas di situ. Bisa dihitung tangan orang yang dari alumni SMP saya di situ. Jadi mungkin tidak terlalu terkenal untuk sekolah, tapi mungkin dalam pergaulanku, dalam openku ke orang Oke. bisa Oke. membantu. Nah, berarti yang jadi hal yang utama ini kenapa Ika terpilih jadi ketua OSIS ya mungkin karena pembauran, Iya. mungkin opennya sama teman-teman ya. Karena friendly. Oh, karena friendly juga. Oke. Jadi itu menjadi poin plus ya berarti. Iya, Ika. bisa dibilang Oke. begitu. Nah, perbedaan suara Ika dengan yang di bawahnya jauh nggak? Ya lumayan karena saya hampir 500 lebih. Yang kedua itu hampir 300-an. Yang pertama itu 100 lebih. Oke. Lumayan. Jalur langitnya kencang. Jalur langitnya kencang ya. Tapi emang ada niat sendiri atau mungkin ada motivasi sendiri bahwa memang saya harus jadi ketua OSIS. Saya harus jadi ketua OSIS gitu. Awalnya enggak sih Kak, karena saya bukan pengurus OSIS yang memang mengincar itu. Tapi Oke. dalam diri saya harus tanamkan, kapan lagi? Oke. Kalau bukan sekarang saya berubah dari zona nyaman saya keluar dari zona nyaman saya, kapan lagi? Oke. Saya harus mencoba hal-hal yang baru. Oke. Nah, nah Ika kan disuruh apa sih namanya? Mencalonkan atau karena niat sendiri? Niat sendiri. Niat sendiri berarti ya. Oke. Nah, terus program apa sih yang Ika inginkan untuk OSIS ini? Pensi Kak, Pensi. pentas seni. Karena di Semapul itu kalau enggak salah terakhir saya dengar pensi itu ada di 2009. 2009 terakhir Iya. pensi. Jadi saya ingin Oke, berarti membuat inovasi lama baru ya lagi. vakumnya ya? Iya, lama. Oh, lama ya vakumnya. Karena mungkin itu pensi program besar. Oke, program besar. Dan butuh dana besar Iya, juga ya. Sama, karena di OSIS juga ada satu program besar itu namanya TC. Apa tuh? Tenskap. Oh, Tenskap. Oke. Nah, terkait perseni nanti, pensi ya, sorry. Pensi. Pensi nanti bakal diadakan kapan? Insya Allah bulan 1 atau 2 Kak. Bulan 1 atau Iya. bulan 2? Menurut saya sih itu kecepatan ya. Iya. Kan Ika sendiri baru menjabat kan? Baru 1 bulan ya katanya tadi. Tapi kalau ndak secepatnya Kak, kapan? Nanti kepengurusan saya sudah habis belum terjadi. Oke. Mungkin bisa secepatnya, tapi ndak terlalu secepat itu. Oke. Karena di bulan 4 itu Kak ada Tenskap. Oh, bulan 4 ada Iya, Tenskap. ada Tenskap. Cuman jeda berapa bulan? Iya. Tenskap kan juga acara besar Iya, kan? Besar banget Kak. Oh, tapi yang diutamakan, diprioritaskan pensi sendiri. Pensi. Oke. Nah, berarti sudah diprogramkan dong. Ya, sudah Sebelum ini. diprogramkan. Nah, apa yang progresnya? Baru mau pembuatan kepanitiaan Kak, karena sekarang juga kami pengurus OSIS Mapul itu lagi buat membuat kepanitiaan perseni. Kan perseni mau
diadakan di bulan 12 nanti. Oke. Ini kan sudah di penghujung semester. Oke, Perseni, Pensi. pensi, terus dance cup. Ada juga Pena Desa, Kak. Penades itu apa lagi ya? Pendes itu, Kak, kayak semacam KKN tapi dalam Oh, waktu semacam. singkat. Hanya 2 hari. 3 hari, Deng. 3 Oh, hari 2 berarti- malam. Oh, sorry saya potong. Personilnya OSIS yang jadi turun di kayak Di- KKN gitu. Di salah satu desa ya. Salah Kayak satu desa gitu ya. Pendes itu, Kak, pembinaan desa. Kayak Oh. main sama mengajar Oke, anak-anaknya. oke. Tuh. Baru saya dengar loh itu kayak SMA turun ke desa untuk membantu ya mirip-mirip Warga- KKN lah iya, ya. mirip. Benar. Nah, berarti membahas soal OSIS perlu dong jiwa kepemimpinan, perlu banget ya. Nah, terus gimana pandangan Ika terkait jiwa kepemimpinan ini? Bisa dibilang kepemimpinan yang baik itu bukan mereka yang selalu menyuruh seperti bos, bukan. Tapi pemimpinan yang baik itu kayak dia mengajak, ayo dong kita ini begini. Bukan kayak menyuruh, enggak. Oke. Kalau pemikiran pemimpin bagi saya. Tapi harus ya Harus. anggota pengurus OSIS itu jadi punya jiwa kepemimpinan. Harus sekali, Kak. Harus sekali ya. Ya, karena memang di OSIS kita cari itu, Kak. Kita mengasah jiwa kepemimpinan kita untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena di jenjang berikutnya, apalagi kuliah itu perlu banget. Oke. Nah, membahas soal organisasi pasti tak luput dari soal konflik, Iya. soal masalah internal. Nah, sebagai ketua OSIS, bagaimana solusi Ika dan bagaimana cara Ika menanggulangi hal seperti itu? Tadi secara internal ya. Iya, secara internal. Kalau secara internal kayak masalah di rumah saya enggak pernah bawa ke OSIS, Kak. Enggak. Sorry. Pertanyaannya soal internal di kepengurusan OSIS ya. Boleh. Jadi kalau saya punya masalah ke contoh kasus gini. Oke. Saya punya masalah ke salah satu pengurus saya. Saya tidak besar-besarkan masalah itu. Saya ngajak teman saya itu untuk bicara langsung empat mata. Oke. Karena kalau kapan terdengar-dengar orang lain atau dengan perantara pasti beda ceritanya, Kak. Oke, Mending benar. saya cerita langsung gitu. Oke. Apa dari pandangan saya, apa dari pandangan dia, dan kami cari jalan tengahnya gitu. Begitu cara menyelesaikan masalah yang baik daripada cari perantara. Cari perantara. Ya, Oke, benar. begitu. Pasti beda, Kak. Ini kita bilang A, mereka bilang B. Jadi Pasti. makin ada saja masalahnya. Oke. Itu kan dari kalau misalnya bercerita soal Ika yang punya masalah sama pengurus OSIS. Nah, bagaimana kalau bukan Ika yang punya masalah, melainkan pengurus OSIS yang lain? Sama, Kak. Saya ketemukan 2 orang itu. Oke. Bagaimana cara dia harus menyelesaikan masalahnya berdua tanpa Oke. melibatkan orang lain. Karena Oke. kalau melibatkan orang lain pasti makin besar. Saya di tengah-tengahnya harus melihat dari sisi mana. Saya juga harus mendengar masalah mereka dari pandangan mereka berdua. Saya Oke. tidak bisa mendengar salah satunya karena pasti beda. Tiap pandangan orang itu pasti beda. Oke. Makanya kita tidak bisa menilainya. Salah satu itu yang mana benar yang mana salah, tidak bisa, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kita harus membuat mereka ketemu dan membicarakan apa Oke. masalahnya. Nah, tadi membahas soal konflik. Apa pernah terjadi di pengurusan Ika konflik seperti itu? Masalah internal dengan pengurus pernah, Kak, saya. Pernah? Ya, saya Oke. alami sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang makin berteman baik. Bukan malah menjauh, tapi makin erat pertemanannya. Karena kami tahu pendapat itu bukan hal yang bisa memisahkan kita. Oke. Tadi saya menyimak soal pernyataan kalau berbeda pendapat itu apa tadi? Tidak bisa memisahkan kita. Tidak bisa memisahkan kita. Nah, gimana kalau misalnya dalam suatu program misalnya terus terjadi perbedaan pendapat, terus Ika tetap ngotot atau enggak pada pendiriannya soal saya yang pasti benar gitu. Nah, gimana menurut Ika? Sebenarnya berpendapat itu sudah hal yang umum lah. Oke. Tapi harus kita juga tahu bagaimana posisi tak. Oke. Bagaimana posisi tak kalau di orang itu. Oke. Gitu. Jadi kita harus menempatkan diri kita di orang itu. Biasa saya kalau berpendapat begitu, Oke. saya dengar dulu pendapatnya dia. Oke. Terus saya juga jelaskan kembali pendapatku. Nah, Oke. pasti di situ ada jalan tengahnya, Kak. Bagaimanapun pasti ada benang merahnya dilihat. Oke. Nah, gini ya. Dari
sepengetahuan saya, perempuan tuh pasti lebih merasa atau mungkin lebih kuat perasaannya dibandingkan logikanya. Nah, tadi perkataan-perkataan Ika terkait konfliknya, terkait cara menyelesaikannya, itu menurut saya itu sudah pakai logika. Nah, pernah enggak sih Ika pakai perasaan Ika gitu? Sebenarnya Kak selalu, tapi perasaan itu saya simpan. Saya Oke. tahu kalau perasaan egois saya muncul pasti OSIS ini ada apa-apa gitu. Oke. Saya mengerti Kak, saya bisa mengerti itu. Karena di rumah juga saya harus seperti itu. Oke, berarti dibelakangkan dulu urusan perasaan ya? Ya, Oke, oke, kita oke. kedepankan dulu masalah apa yang Oke, memang mau diselesaikan gitu. Kalau oke. masalah perasaan bisa reda sendiri. Nah terus apa yang sudah kamu lakukan sebagai ketua OSIS untuk suatu bentuk ini loh pencapaian saya? Ya, yang pertama itu atribut. Kan saya ini kayak apa ya? Habis corona. Oke, Pasti semua orang sudah bodo amat dengan ininya, lambangnya. Oke. Nah, di atas saya itu baru setengah kepengurusan, terus sudah demisioner. Nah, saya harus lanjutkan itu. Sekarang sudah diapresiasi dengan guru-guru saya bahwa memang kepengurusanku bisa membuat atribut di siswa itu masih untuk bagus lah. Oh. Bagus, banyak siswa yang udah sadar bahwa atribut itu sangat penting. Gitu. Sorry tadi soal setengah kepengurusan maksudnya? Karena Gimana? kan setengah pengurusannya itu dia kan ganjil genap waktu corona. Jadi kan susah, jarang upacara dan lain-lain. Oh, Jarang banyak gitu ya. kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan ganjil genap itu. Tapi banyak juga yang terlaksanakan dengan baik. Oke. Nah, Ika nih ketua OSIS SMA Negeri 10. Nah, menurut Ika sebagai ketua OSIS itu harus punya potensi apa sih? Sebenarnya kalau saya sih Kak akademik, tapi Akademik. banyak orang bilang enggak penting, tapi menurut saya itu lumayan penting karena kalau akademik kita turun, maaf ya, tapi kalau akademik turun terus di sekolah, nah satu kasus di kelas akademik kita itu enggak terlalu menonjol, Oke. kayak ambruk sekali. Oke. Terus pasti guru bilang, banyak kan orang yang berpendapat OSIS itu tidak bagus, banyak pasti Oke. di sekolah itu pasti ada bilang begitu. Kita harus menutupi itu dengan potensi kita ke depannya. Oke. Pasti guru bilang, pasti gara-gara OSIS kau begini, pasti gara-gara ini kau begini, pasti gara-gara OSIS, pasti begitu Kak. Memang rasa orang tidak suka kita tidak bisa bagaimana Ya, kan, tapi bagaimana cara kita untuk menutup itu. Oke. Nah, Ika sendiri kelas unggulan ya? Atau gimana? Di semua pun tidak ada kelas unggulan. Oh, nggak ada Kak. kelas Iya, unggulan ya? Berarti sama rata semua? iya sama rata. Tapi punya potensi dong di Insya kelas. Allah. Oke. Untuk bahas potensi, Ika pernah dapat peringkat berapa sih? 1 Kak. 1. Wah, keren emang, keren. Berarti itu juga salah satu yang menonjol dong. Ya lumayan kalau di kelas, tapi Oke. nggak selumayan itu, tapi lumayan. Oke. Ya mungkin salah satu itu cara supaya bisa terpilih jadi ketua OSIS. Enggak juga Kak. Enggak juga. Iya. Oke. Nah, fungsi OSIS itu kan salah satunya sebagai preventif. Preventif itu artinya mencegah. Nah, gimana kalau misalnya ada anggota atau mungkin pengurusnya OSIS sendiri yang melakukan kesalahan atau mungkin melanggar norma-norma yang ada di SMA 10 ya. Gimana menurut Tika? Pertama saya dekatkan diri kepada anak itu. Oke. Saya tanya, kenapa kamu gini? Kamu kan tahu kita OSIS, kita menjadi apa ya? Menjadi kepala di sekolah. Oke. Anda. Berarti jadi role model ya? Ya, kita tanya dulu, kenapa? Mengapa? Kalau memang alasannya itu bisa diterima, kita kasih satu kesempatan yang itu. Oke. Tapi kalau dia mengulang, baru dievaluasi ini anak. Tapi selama saya jadi ketua OSIS tidak ada Kak. Oke. Nah, gimana kalau misalnya bukan dari pengurusnya, melainkan dari anggota? Sama Kak, saya selalu mau mendekatkan diri kepada korbannya itu. Teman-teman. Ya, Oke. kepada temannya. Saya tidak mau bilang, saya ini ketua OSIS, saya yang berhak begini. Saya mau menjadi bos, tidak Kak. Saya Oke. mau semua jadi teman gitu. Oh. Karena kalau kita dekat, pasti orang merasa oh iya memang begitu. Kalau begini Kak, satu kasus lagi. Ya, kasus. Kalau Oke. kita jadi teman, pasti kayak kita menegur secara perlahan. Oke. Tapi kalau kita sebagai bos, kita menyuruhnya kayak kasar.
Hai, harus kok begini, begini, Oke. begini. Itu lambangmu begini, begini. Kalau kita jadi teman tidak kak, pasti kita bilang kapan itu lambangmu muanu begitu. Itu Oke. kak. Nah, gimana kalau orangnya kan nggak bisa juga kan kita langsung hey, lambang kamu gini, salah nih, gini-gini. Nggak mungkin dong langsung didengar. Iya pasti kak. Nah, gimana tuh kalau misalnya ada orang yang bersikukuh terhadap pendiriannya? Walaupun memang dia salah, tetap salah. Pasti ada dong. Iya kak. Ya. Terus Banyak, gimana? banyak kayak atribut ini kan. Oke. Banyak banget begitu. Tapi kita apa ya? Waktu yang menjawab kak. Oke. Akhirnya sekarang rata-rata pasang lambang. Memang ada yang belum, tapi Oke. kami selalu mendekatkan diri lagi. Ada yang satu-satu sudah dipasang lambangnya Oke. gitu. Anak-anak nakal rata-rata sudah pasang lambang gitu. Harus Oh, waktu kak. Ada waktu memang. Ada waktu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepadanya. mendekatkan jodoh. diri. Oh, berarti harus ada pendekatan ya. Iya, pendekatan nomor satu kak. Berarti dalam menyelesaikan permasalahan tidak harus untuk secara kekerasan, tidak harus secara ngotot. Berarti harus ada pendekatan diri terhadap pelakunya Iya, ya. karena Gitu. kalau kita melakukan dengan kekerasan pasti si pelakunya bilang ih apa sih, kenapa sih, pasti Oke, begitu kak. oke. Pasti banyak hal-hal yang hal-hal negatif yang timbul lagi. Lebih banyak kekurangannya lah kalau kita memakai kekerasan. Oke, nah kan ini habis-habis situasi pandemi ya. Iya kak. Nah, berarti ada ada apa sih namanya? Ada eh, bentuk penyesuaian diri Iya. sama apa? Sekitaran. Sekeliling ya, sekitaran. Terus gimana itu penyesuaian dirinya? Kalau saya sih enggak terlalu dapat corona ya kak di kelas Oh. 10 karena kelas 10 semester 1 itu saya sudah ganjil genap. Jadi di Oke. semester 2 itu saya sudah full day. Gitu. Oh. Jadi waktu kelas 1 yang pas ganjil genap, situ sudah menyesuaikan bagaimana. Jadi pas full day, saya sudah bisa beradaptasi Oh, berarti kembali. sorry, saya potong. Program sekolah itu untuk sistem pendidikannya dikasih jadi ganjil genap. Jadi misalnya ganjil kelas 1 gitu. Dulu ganjil genap yang saya alami, Iya. ganjil sesuai absen kak. Kalau absennya ganjil, ya dia masuk siang. Oh, Kalau sistemnya genap, ya dia masuk gitu. pagi gitu. Ganti-gantian, kan corona. Kan nggak Oh. boleh banyak siswa di sekolah. Oke. Saya kiranya tadi ganjil genap itu kelas 1 sama kelas 3, nanti kelas 2 beda sendiri masuknya. Enggak, Oh, berarti sesuai absen ya? Ya, sesuai absen. Oh, itu terjadinya berapa lama? Ya, hampir setengah tahun. Setengah tahun. Satu semester lah. Satu semester. Mulai Oke. juga situ new normal gitu. Oh, berarti kan Ika masuknya sudah pandemi dong? Iya, pandemi. Pernah setengah semester, satu semester itu online, full online. Online. Ya di situ juga saya mau masuk OSIS karena saya ingin bersosialisasi. Karena kan sekolah itu baru Oke, buat saya, kan baru oke. masuk SMA. Nah, mungkin pemikiran saya dulu ingin masuk OSIS karena mau sibuk di sekolah. Karena kan jarang ada kegiatan di luar rumah. Jadi saya Oke. pengen, ada keinginan lah dari hati pengen. Ingin berkegiatan ya? Ingin intinya. berkegiatan di luar. Nah, perekrutan OSIS waktu corona gimana? Online kak. Online? Iya online. Caranya gimana tuh online? Dulu saya mendaftar lewat Gforms Oh, itu. gitu Baru ya? nanti pas meet up baru datang ke sekolah. Oh, itu bentuk LDK, sudah bentuk LDK? Belum? Belum. Ada materi dulu kak, meet up 1, meet Meetup up 2, wawancara, baru LDK. Wawancara tuh fungsinya apa? Untuk dia harus tahu diri kita bagaimana. Dia harus meninjaunya. Oh, berarti masih proses perekrutan Ya, dong? perekrutan belum resmi. Oh, belum resmi. Resmi gitu. itu setelah LDK. Yang ikut LDK sampai akhir itu yang dinyatakan resmi. Oke. Setelah ikut pengukuhan itu baru dinyatakan resmi jadi pengurus. LDK-nya di mana? Di sekolah. Di sekolah? Ya, Nginap nggak? Iya, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Oh, pesertanya berapa? Baru-baru ini sekitar 50-an, tapi tahun saya yang dulu, Iya. yang kelas 1, 80-an, 90-an. Gitu. 80-an. Tapi ada nggak waktu kan 3 hari 2 malam. Terus ada tiba-tiba nggak personil yang LDK terus tiba-tiba pulang karena nggak betah? Ada nggak? Nggak ada kak. Oh, lanjut terus Iya. berarti ya? Paling mereka pulang pas meet up. Mereka berhenti pas meet up. Oke. Karena kan meet up biasa dari pagi sampai sore. Oke. Itu mereka sudah bosan. Ya, pastilah bosan dengar materi. Tapi kalau memang dalam keinginan hati ingin, pasti dilakukan lah kak. Oke, Tuh. oke. Oh, berarti proses
perekrutan OSIS tetap jalan walaupun corona ya. Jalan Kak, Jalan terus malah ya. masih panjang juga. Oh, oke. Nah, apa sih suka dukanya Ika jadi sebagai ketua OSIS? Ya paling Kak kalau ada satu kegiatan yang dananya tidak ada dari sekolah, kami tuh pasti lakukan danus itu dan Oke. lain-lain. Dan kalau saya kan sudah 1 tahun di OSIS. Oke. Dukanya itu paling gara-gara apa ya? Gara-gara satu teman yang mau keluar dari OSIS. Mungkin Oke. karena ndak betah atau karena orang tua. Karena Oke. di OSIS pasti pulang sore gitu. Oke. Jadi anggota OSIS itu sibuk ya berarti ya? Iya Kak, bisa dibilang begitu. Oke. Nah, tadi banyak bahas soal OSIS. Nah, saya ini tertarik soal cita-citanya Ika gimana nih? Insya Allah Kak mau jadi psikolog Psikolog di mana tuh? di UGM kalau bisa. Waduh, UGM. Ya karena rata-rata kakak kan ini di Sulawesi terus. Oh, Nggak ada yang keluar karena mama oke. larang. UGM, Iya. oke. Berarti harus mencoba SN dong, Iya Kak. SNMPTN kan? Oke. Berarti soal akademiknya Ika udah target dong dari kelas 10, 11, 12 harus segini sih nilainya harus mentok begini supaya nanti ketika seleksi SN saya masuk, seleksi dalam lingkup sekolah, terus nanti masuk nasional saya menang dong, kayak gitu. Eligible kan Kak. Oh, oke. Jadi ya sudah memang ada patokan dari kelas 10 nilai saya begini. Memang di kelas 10 saya tidak terlalu mematok nilai tinggi, tapi intinya grafiknya naik Kak. Oke. Nggak naik turun. Kalau naik Oke. turun itu ada apa ya? Nggak banyak ini untuk tidak masuk eligible. Oh, nah, kan ini Kak termasuk orang yang berpikir akademik juga ya. Nah, ada nggak sih kesusahan Ika untuk menstabilkan lingkup OSIS, lingkup sekolah, atau enggak juga bisa lingkup rumah? Nah, gimana tuh? Waktu awal-awal memang sulit Kak, tapi sekarang saya sudah pintar bagi waktunya. Jadi kalau ada tugas dari sekolah, Oke, terus ada waktu di sekolah, saya kerjakan langsung di sekolah. langsung di Iya, sekolah? karena ketika saya bawa ke rumah, saya kan sebagai anak, saya juga punya peran di rumah. Saya harus Oke. membersihkan, Iya, saya harus apa? benar. Saya juga punya peran. Iya, Di sekolah juga saya punya peran sebagai siswa. oke. Jadi sekarang sudah tahu lah manajemen waktu. Dulu memang kesusahan. Terus gimana? Oke, saya hadapkan suatu kasus ya. Ya Kak, Nah, di suatu kasus ini Ika dituntut untuk harus memilih. Nah, memilihnya itu mungkin karena urusan keluarga, terus mungkin ada urusan kelompok di kelas, dan tiba-tiba mungkin ada salah satu rapat di OSIS. Nah, Ika yang milih itu apa? kalau saya tidak langsung memilih Kak. Terus gimana? Saya pikir yang mana harus saya prioritaskan. Kan Oke. ada skala prioritas. Oke, benar. Nah, kalau di keluarga itu, kalau saya tidak terlalu dibutuhkan ya, saya enggak dulu. Tapi Oke. kalau bisa di hari lain bisalah. Terus kelompok, saya dulu tanya, kapan sih ini waktunya, kapan Oke. bisanya, dan Oke. lain-lain. Saya selalu dihadapkan begini Kak. Jadi saya tahu skala prioritasnya. Terus di rapat. Nah di rapat kan saya punya, di OSIS kan saya punya ada wakil, Oke, ada sekretaris benar, bisa benar. dibantu. Jadi saya tidak bisa memilihnya. Saya harus tahu yang mana saya harus prioritaskan gitu. Oke, benar. Nah, ini untuk masa periodenya Ika berakhirnya tahun depan ya Iya, berarti tahun ya? depan Kak. Nah, berarti sudah penyusunan program tentunya. Nah, kalau misalnya ada miss sedikit program, gimana tuh Ika? Sebenarnya kalau ada miss sih Kak, kita cari cara lain, cari broker lain yang tujuannya sama, tapi mungkin missnya di keuangan sekolah atau bagaimana. Oke. Kita cari satu kegiatan yang tujuannya sama tapi dananya sedikit gitu. Oke. Atau ada satu yang sudah jalan setengah tapi tidak kurang perfect, kita bisa coba hal lain yang tujuannya sama. Iya. Nah, harapan Ika untuk OSIS SMA Negeri 10 apa sih? Bisa Harapan saya semoga bisa kedepannya semakin erat persaudaraannya, solidaritas ya. ya solidaritasnya, selalu saling buka, saling Ada berubah keterbukaan. pikiran, iya ada Oke. keterbukaan, tidak menutup diri, banyak lah Kak, banyak yang tidak bisa disampaikan. Asik. Nggak apa-apa, sampaikan aja di sini. Ya Nggak apa-apa. salah satunya saya harap di keprodian ini tidak ada keluar karena rasa bosan. Memang ada
rasa bosan dalam diri. Tapi kalau untuk kedepannya pasti hilang sendiri. Tapi kalau kita keluar karena bosan, pasti menyesal ujungnya. Karena banyak teman saya yang seangkatan dengan saya keluar karena bosan. Sekarang dia bilang, ya apa kayak misalku keluar banyak. Jadi biasa saya tanya ke pengurusanku, tanya adik-adikku di bawah, tahan mi dek kalau bosan ki. Pasti ada gitu rasa puas tak nanti kalau bisa selesaikan suatu periode. Gitu. Jumlah personilnya Ika berapa? Sekarang 36. 36. Ya, 36. Pengurusnya, kepengurusan termasuk adik kelas juga? Iya. Sedikit ya, Kak. Oke. Sebelum closing nih, pesan-pesan dong buat para penonton terkait perempuan. Kan perempuan harus juga butuh kesetaraan gender kan? Nah, silakan. Pesan-pesan saya kepada orang yang selalu berpikir bahwa perempuan itu tidak bisa, harus mindsetnya itu diubah bahwa perempuan itu bisa. Memang perempuan selalu bawa hati, tapi dengan multi talentanya si cewek ini, mereka bisa lakukan. Mungkin ada perasaan yang dibawa, tapi dengan berjalannya waktu mereka pasti bisa disampingkan perasaannya gitu. Jadi jangan anggap cewek tidak bisa ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih, bukan soal perihal perempuan tidak bisa melakukan hal serupa kayak laki-laki, tetapi yang tidak bisa itu lepasnya stereotip terhadap perempuan. Nah, pandangan-pandangan soal perempuan itu di bawah itu teman-teman salah. Buktinya ini Ika sudah menunjukkan bahwa Ika bisa jadi ketua OSIS, bisa memimpin teman-temannya, buktinya Ika juga bisa ranking 1 loh di kelas. Wow, hebat. Nah, terima kasih buat Ika telah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Semoga impiannya menjadi psikolog di UGM dapat terwujud soalnya. Amin. Paling serius. Amin. Paling serius. Nah, semoga obrolan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Di luar sana, saya ingatkan kembali buat para penonton, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Kabar Kota Sulsel. Saya Yuda Mantoro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.